Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله وإياكم الحمد لله. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita, dan malam hari ini adalah pertemuan yang ke-11. Jadi pembahasan rinci tentang rukun iman, dan kita masih membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga masih terkait dengan dalil-dalil tauhid rububiyah. Dalil-dalil tauhid rububiyah. Kita telah jelaskan sebelumnya bahwa pembahasan tentang dalil-dalil tauhid rububiyah ini kita bagi menjadi dua, yaitu adillatu wujudil khaliq, dalil-dalil yang menunjukkan adanya Rabb atau pencipta, dan yang kedua adillatu tauhid rububiyah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rabb itu esa dalam rububiyahnya, yaitu tauhid rububiyah. Dan ini pembahasan yang insyaallah kalau malam hari ini selesai, maka dalil-dalil tentang tauhid rububiyah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Jadi kita masih membahas poin yang pertama, adillatu wujudil khaliq, dalil-dalil tentang adanya pencipta, bahwa dalil-dalil tentang adanya pencipta ini ada dua, yaitu dalil fitrah, ya, dalil fitrah, dan yang kedua dalil akal terhadap ayat-ayat Allah. Yakni singkatnya itu adalah bagaimana kita menggunakan akal kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi, mentadaburi, memikirkan, yang mana pada kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla ciptakan di alam semesta ini dengan segala keteraturannya, ya, dengan segala keindahannya, dengan segala kesempurnaannya, dan seterusnya, ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Tidak datang atau tidak adanya itu hanya sekedar kebetulan saja, atau hanya semacam proses saja, ya. Tapi betul-betul bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang dalil akal terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sana kita sebutkan ada berapa dalil? 7 atau 8, ya. Tujuh dalil, ya, yang menunjukkan yakni dalil-dalil 9 dalil, 7 dalil, ya, yang menunjukkan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melihat dampak, ya, keberadaan Allah, jadi asar, ya, asar, dalilul asar alal muathir, bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa diketahui dengan dua jalan. Yang pertama dengan khabar, ya, pengkabaran dalam Al-Quran maupun hadis, ya,
pengabaran dalam Al-Quran maupun hadis, karena Allah Azza wa Jalla ini sifatnya adalah ghaib, ya. Maka yang ghaib ini cara mengetahuinya tidak dengan kita melihatnya secara langsung, tapi yang pertama dengan pengkabaran, ya, berupa Al-Quran dan juga hadis, ya. Dan ini hanya diyakini oleh orang-orang agamais atau orang-orang yang beragama gitu. Terlepas dia agamanya apa, mereka meyakini adanya pencipta. Ya. Agamais lawannya ateis. Adapun orang-orang ateis, ya, atau orang-orang yang tidak meyakini adanya pencipta, maka untuk memberitahukan kepada mereka atau membuktikan kepada mereka akan adanya pencipta, maka di sana kita berbicara tentang dalil, ya, tentang adanya Allah Azza wa Jalla dengan melihat dampak atau asar tentang apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan di alam semesta ini. Ya. Dan di sana sudah ada 7 dalil yang sudah kita sampaikan. Dalil penciptaan, ya, kemudian ada dalil perhatian dan keselarasan, ya, kemudian ada dalil kesempurnaan ciptaan Allah, ya. Kemudian berikutnya ada dalil pengaturan, ya, bahwasanya seluruh alam semesta ini diatur dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil kekhususan, ada dalil keindahan, ya. Dan yang terakhir dalil mukjizat. Dalil mukjizat para nabi, ya, yakni bahwa mukjizat ini adalah sesuatu yang, ya, kejadian luar biasa yang di luar hukum alam, ya. Kejadian luar biasa yang hukumnya adalah di luar hukum alam atau di luar hukum kebiasaan, ya. Sebagaimana hukum alam pun kita meyakini bahwasanya apa saja yang terjadi di hukum alam sunnatullah azza wajal, tidak ada yang terjadi kecuali dengan perintah izin, ya, dari Allah tabaraka wa taala. Apalagi kemudian kita dapati ada di sana perkara-perkara yang di luar hukum alam, yaitu seperti mukjizat, ya, di luar kebiasaan, ya, misalnya tongkat yang dipukulkan ke laut, kemudian laut itu terbelah, ya, bahkan terbelahnya itu sampai 12 jalan sesuai dengan apa namanya kabilahnya Bani Israel yang 12 itu, ya. Kemudian ketika dilemparkan berubah menjadi ular yang besar, dan itu bukanlah sihir, dan itu diakui oleh para tukang sihir Firaun, ya, karena tidak ada yang lebih mengetahui tentang hakikat sebuah sihir, ya, kecuali para penyihir itu. Ketika mereka melihat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular besar, mereka tahu bahwa itu bukan sihir, maka kemudian mereka langsung beriman, ya, beriman kepada Nabi Musa, ya. Nah, maka sesuatu yang di luar hukum ini tentu, ya, jelas lebih-lebih lagi ada yang menggerakkan, ada yang merubahnya, ya, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya, dalil mukjizat. Belum lagi kemudian, ya, dalil mukjizat yang berkaitan secara khusus berkaitan dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu diantaranya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ini, yang mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan mukjizat tersendiri, ya. Bagaimana sabarnya beliau, bagaimana rahmatnya beliau, ya. Hampir-hampir sesuatu yang tidak bisa kita analogikan dengan orang biasa gitu, ya, jelas sekali, ya, bagaimana kesabarannya, bagaimana, ya, kedermawanannya, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian juga bahwa mukjizat Al-Quran diturunkan kepada beliau hingga sekarang tidak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Ditantang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendatangkan, ya, ayat yang semisal dengan Al-Quran, ya. Padahal Al-Quran, ya, turun kepada bangsa Arab yang memiliki fasahah, yang memiliki balaghah, ya, ahli syair, tapi mereka tidak mampu, ya. Kemudian bahwa Nabi mengabarkan tentang banyak hal yang tidak mungkin diketahui oleh manusia biasa, ya.
Banyak perkara-perkara yang tidak mungkin ini dikabarkan oleh manusia biasa, ya, kecuali kabar dari Sang Khalik berupa wahyu. Ya, perkara gaib, sebagian perkara gaib yang dikabarkan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk mukjizat. Kemudian juga mukjizat-mukjizat yang lainnya yang banyak sekali, yang mana itu dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, seperti dalam kitab Ad-Dalailun Nubuwah karya Al-Imam Al-Baihaqi. Maka dengan kita memperhatikan mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, khususnya nabi kita yang mulia Muhammad SAW, maka semakin mengokohkan keimanan kita bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai penutup para nabi dan rasul. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar ketika kita mengimani ini, di mana ketika banyak orang yang meyakini adanya pencipta, meyakini adanya Tuhan, tapi keimanan mereka tidak sah karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, karena keimanan itu akan sah hanya ketika dia meyakini, yaitu meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dari umat ini. Ya, ini sebuah nikmat yang sangat besar dan semakin mengokohkan tentang kebenaran agama Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Baik, sampai di situ kemarin kita pembahasan kita. Dan insyaallah malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan terakhir dari adillatu wujudil khaliq, ya. Yaitu penguat-penguat ya, penguat-penguat dalil-dalil adanya Tuhan. Setelah kita bahas dalil-dalil adanya Tuhan, adillatu wujudil khaliq, yaitu dalil fitrah dan dalilul aql, ya, dalil akal terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sana juga ada penguat-penguatnya, penguat-penguat dalil-dalil adanya Tuhan. Jadi dalil-dalil adanya Tuhan atau bukti-bukti adanya pencipta ini di sana juga dikuatkan oleh hal-hal yang lain, ya. Yang pertama, ya, penguat yang pertama, yakni adanya perubahan-perubahan dan tahapan-tahapan yang dialami oleh manusia di luar kekuasaannya. Ya, adanya perubahan-perubahan dan tahapan-tahapan yang dialami oleh manusia, ya, di luar kekuasaannya. Di mana itu di luar kekuasaannya. Ya, bagaimana seseorang melihat dirinya ketika dia masih bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian menjadi seorang pemuda, kemudian menjadi seorang laki-laki dewasa, ya, sampai kemudian menjadi seorang syekh atau seorang yang sudah lanjut usia. Ini semua adalah proses dan tahapan-tahapan perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia, dan itu di luar kekuasaannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini semua menunjukkan bahwasanya di sana ada zat yang maha mengatur tahapan-tahapan ini. Ya, yang manusia tidak bisa menghindarinya. Ya, tidak bisa mengelak atau keluar atau menolak, ya, untuk melalui tahapan-tahapan tersebut. Ya. Ketika kecil pengen cepat dewasa, ketika dewasa pengen kecil lagi. Kayaknya enak jadi anak kecil, ya. Orang mikir, oh, dolanan baik, jebule kayak dia dewasa, ya. Nggak ada seperti itu. Semuanya akan melalui proses itu, ya. Yang ada penyesalan kalau seandainya kemudian ketika di masa muda kita menghabiskan masa-masa muda kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, penyesalan, dan itu tidak akan kembali, ya. Masa muda tidak akan pernah kembali, ya. Bahkan manusia dulunya hanyalah air mani, air mani, ya. Lalu kemudian berubah menjadi segumpal darah dulu, segumpal darah, baru kemudian menjadi segumpal daging, baru kemudian menjadi tulang, ya. Kemudian tulang itu dibalut dengan daging sampai kemudian sempurna, ya.
Awalnya saja ya, manusia ini adalah air mani. Yang mana air mani ini sendiri manusia tidak menciptakannya sendiri, tapi Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afara'aitum ma tumnun, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah atau air mani. Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Ya, di sini Allah Azza wa Jalla mengajak kita berpikir bahwasanya air mani yang dihasilkan oleh seorang laki-laki ini hakikatnya bukan produksi kita sendiri, bukan buatan kita sendiri. Tapi hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana proses yang dialami oleh manusia itu adalah proses tahapan penciptaannya, pun demikian asal muasalnya atau sumber dasarnya penciptaan manusia itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu air mani itu sendiri. Ya. Di antara bukti bahwa air mani ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga manusia adalah ciptaan Allah, bukan buatan orang tuanya, ya. Bukan buatan orang tuanya, ya. Atau bukan ciptaan orang tuanya, ya. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa seorang manusia sejak kecil, ya, tidak bisa mengeluarkan air mani. Air mani itu keluar ketika sudah usia dewasa atau usia balik. Jadi tidak ujuk-ujuk ketika manusia dibesarkan masih kecil belum balik kemudian dia sudah bisa memproduksi atau sudah bisa mengeluarkan air mani. Ya. Tapi ada waktu tertentu di mana dia kemudian ya bisa keluar darinya air mani. Ya. Jadi air mani bukan muncul karena kehendaknya, tapi memang betul-betul ya karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua bahwa betapa banyak orang yang istrinya ya normal, ya dia normal, istrinya juga normal, namun tidak bisa memiliki anak. Ini mohon maaf, ya tidak bisa memiliki apa? Memiliki anak. Ya, sebagian mereka hanya memiliki 2 anak, padahal tidak ikut apa program KB. Atau bahkan ada yang melakukan program KB atau berusaha untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu, tapi tetap ya qadarullah, tetap dalam bahasa ininya kebobolan begitu ya. Ya, padahal dia sudah berusaha untuk menjaga, ya, tapi tetap dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga di antara buktinya adalah ketika seorang telah mencapai masa tua, maka produksi air mani itu semakin berkurang sampai akhirnya tidak menghasilkan air mani sama sekali. Ya. Kemudian bukti yang terakhir bahwa seorang laki-laki tatkala menggauli istrinya, ia tidak bisa menghendaki anaknya nanti pengennya perempuan misalnya, ya, atau pengennya laki-laki misalnya, ya, nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya, dan juga dia tidak bisa berharap atau tidak bisa menentukan nanti anaknya berharap semuanya hidup kemudian memiliki umur yang panjang, tidak bisa juga. Ya, karena itu semua Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, yang menentukan, yang mengatur. Ya, ini semua menunjukkan bahwasanya manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan orang tuanya. Ya, kita kembali bahwa bahkan asalnya manusia ini adalah dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, ya, kemudian menjadi segumpal daging, dan kemudian menjadi tulang, dan seterusnya sampai menjadi manusia yang sempurna. Ya. Nah, subhanallah, ya, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat tentang tahapan-tahapan yang dilalui oleh manusia dalam proses penciptaannya, dalam proses apa? Perwujudannya, penciptaannya, ya. Yang mana, ya, Rasulullah SAW telah mengabarkan ini 1400 tahun yang lalu, di mana pada saat itu kita nggak bisa melihat, ya, bayi yang ada dalam kandungan,
Seperti sekarang ada WSG misalnya kan, ya. Pada saat itu nggak ada, ya. Tapi Allah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, yakni melalui wahyu Al-Quran, ya. Yang mana ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini datang dari sisi Rabbul Alamin, dari Sang Pencipta, ya, Rabbnya alam semesta ini, ya. Dan itu persis seperti yang kita ketahui sekarang pada ilmu modern ini. Bagaimana proses, ya, tahapan-tahapan penciptaan manusia. Tidak ada yang keliru. Semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Subhanallah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, ya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah, ya. Jadi makanan yang dimakan oleh manusia, kemudian, ya, dari situlah Allah Azza wa Jalla menciptakan, ya. Kemudian sari pati ini kemudian Allah Azza wa Jalla jadikan tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian sari pati tersebut, ya, kami jadikan dia menjadi air mani, ya. Fi qararin makin, yang kami simpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, ya. Yang kami simpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan dari air mani tersebut, ya, 'alaqatan, ini segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami ciptakan segumpal darah tersebut menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian segumpal daging tadi kami ciptakan menjadi tulang, ya. Fa kasawna 'idhama lahma. Kemudian tulang tersebut kami balut dengan daging, ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Jadi tidak seperti yang awalnya, ya, berubah menjadi seperti yang kita lihat, ya, pada bayi atau janin. Dan itu melalui proses, ya, selama 120 hari, ya, atau 4 bulan. Kemudian ditubuhkan apa? Ruh, ya. Di situ dicatat rezekinya, ya, dicatat ajalnya, ya. Kemudian apakah dia akan termasuk orang-orang yang syaqi, ya, pernah celaka, ya, hidup dalam keadaan sebagai seorang kafir dan meninggal di atasnya, atau menjadi sa'id, orang yang beriman dan meninggal di atasnya. Semuanya telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian juga, ya, bahwa manusia tidak mampu untuk mengatur dirinya sendiri dari kondisi lemah, ya, yaitu air mani, menuju kondisi yang semakin sempurna, yaitu menjadi daging yang bertulang. Ini semua, ya, manusia tidak ada yang mampu untuk menolaknya, ya, atau mengatur, ya. Pun demikian, ketika telah menjadi sempurna, menjadi seorang pemuda yang kuat, maka kemudian dia akan melalui proses di mana kemudian dia akan kembali menjadi lemah seperti awalnya, sebagaimana awal penciptaannya. Tidak mampu berbuat apa-apa, ya, bayi, ya, lemah, kemudian menjadi kuat dan akan kembali lagi lemah. Dan ini juga Allah Azza wa Jalla telah jelaskan dalam Al-Quran tentang proses tahapan manusia ketika dia hidup dari lemah kemudian kuat kembali menjadi lemah, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir, ya. Allah, dialah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah, ya, kemudian menjadikan setelah kelemahan itu keadaan kuat, ya. Kemudian menjadikan setelah keadaan kuat itu menjadi lemah dan beruban tua, ya. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, wa huwal alimul qadir,
Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya. Ini penguat yang pertama, adanya perubahan-perubahan dan tahapan-tahapan yang dialami oleh manusia yang mana itu di luar kekuasaannya atau di luar kendalinya. Maka menunjukkan bahwa di sana ada yang mengatur tahapan-tahapan tersebut, yaitu Sang Penciptanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian penguat yang kedua, adanya berbagai macam model manusia. Ya. Adanya berbagai macam model manusia dengan berbagai macam warna kulit serta variasi sifat dan tabiat mereka. Ya, berbagai macam model manusia dan berbagai macam warna kulitnya dan berbagai macam variasi sifat dan tabiatnya. Ya. Bahkan dua anak yang lahir dari rahim yang sama, orang tua yang sama, bisa memiliki warna kulit yang berbeda dan tabiat yang berbeda. Ya. Ada yang penyabar, ada yang pemarah. Itu persis kami alami itu. Kita alami. Anak pertama sabar, anak kedua kurang. Ada plus minusnya begitu ya. Padahal dari orang tua yang sama, gitu. Ya. Orang tua yang sama, tapi memiliki karakter dan tabiat yang berbeda-beda. Ya. Ada yang condong kepada orang bapaknya, ada yang condong kepada ibunya, ya, atau mungkin condong kepada kakek neneknya dan semacamnya. Ya. Maka, ya, ini menunjukkan, ya, di sana ada yang menciptakannya. Kalau seandainya hanya sekedar, ya, semuanya terjadi hanya sekedar karena natural, alami, ya, maka tentu semua manusia harusnya sama baik warna kulit maupun tabiatnya, gitu, serempak, ya, nggak ada perbedaannya. Tapi perbedaan tabiat, karakter, warna kulit, ya, ini menunjukkan bahwasanya di sana ada yang menciptakannya, ya. Bukan hanya sekedar proses natural atau proses alami, ya. Kemudian penguat yang ketiga, adanya ratusan bahasa di alam ini, atau bahkan mungkin ribuan. Ya, ribuan, bukan hanya ratusan. Adanya ratusan atau bahkan mungkin ribuan bahasa di alam semesta ini. Ya, padahal tidak ada guru khusus yang mengajari mereka, mengajari manusia. Bahkan manusia bisa berbicara mulai dari usia apa? Dini. Ya, mereka belum sekolah, mereka bisa berbicara. Ya. Dan ini sudah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi. Dan juga ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan bahasa kalian, ya, perbedaan bahasa-bahasa kalian dan warna-warna kulit kalian. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda, ya, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ya. Jadi ini juga salah satu bukti, ya, bahwa belajar bahasa itu diawali dengan apa? Bicara. Ya. Bicara, belajar bahasa apa saja, ya, belajar bahasa apa saja, itu dimulai dengan apa? Bicara, bukan dimulai dengan belajar kaidah. Sebagaimana kita belajar dulu umur 2 tahun, 3 tahun dari bahasa ibu kita, ya, dari bahasa ibu kita, ya, bahasa Jawa tentunya. Ya. Baru kemudian kita tahu bahasa Indonesia di mana? Di sekolahan, ya. Karena bahasa ibu kita bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di mana? Di sekolahan baru kita tahu bahasa Indonesia.
Ya kesehariannya bahasa ibu kita, bahasa Jawa gitu ya. Ya, tahu. Kemudian kita mendengar, kita praktek di sekolahan, kita bisa ya, dan seterusnya ya. Makanya saya lebih condong bahwa metode terbaik dalam belajar bahasa itu adalah berbicara terlebih dahulu. Ya, benar atau salah kaidahnya nanti. Ya, sebagaimana kita dulu belajar bahasa ibu kita. Ya. Diuji dengan kaidah bahasa Indonesia saja belum tentu lulus. Ya, Pak. Ya, satu. Ngomong sudah lancar, tapi ketika diuji ini namanya apa, ini namanya apa, belum tentu apa lulus ya. Harus belajar lagi, harus merojaah lagi. Tapi kita sudah dikatakan bisa bahasa Indonesia. Ya. Baik, kemudian penguat yang keempat, penguat yang berikutnya yang keempat. Kita lihat tumbuhan, ya. Yang mana tumbuhan ini berasal dari biji yang lunak, biji yang kecil dan lunak. Namun ketika diletakkan di tanah, maka dia bisa membelah tanah lalu keluar. Ya. Bisa membelah apa? Tanah. Ya, kalau kita nggak ngelihat secara langsung, mungkin kita bisa ngelihat di TV, bisa ya. Katakan kita nggak bisa ngelihat terus, mantengin 24 jam gitu ya. Tumbuhnya biji-bijian apa itu, misalnya kita nanam kacang atau mungkin nanam timun ya. Ya, saya pernah nanam timun tahun 2022 di Bumi Jawa. Ya. Bertani timun. Saya tanam dari awal sampai panen sendiri gitu. Dengan arahan teman kita di Bumi Jawa itu petani. Dari biji-bijian itu kemudian besoknya tiba-tiba sudah atau mungkin beberapa hari sudah muncul. Dan biji-bijian itu kena hujan tertutup tanah. Ya, tertutup tanah. Kemudian justru dengan air hujan itulah kemudian tumbuh dan dia bisa membelah tanah. Ya. Padahal ya daunnya juga sangat rapuh gitu. Kalau kita ginikan juga rapuh gitu kan. Tapi subhanallah dia bisa keluar dari tanah membelah gitu ya. Ya. Dan juga kalau seandainya biji-bijian tersebut adalah sumber atau biji daripada pohon, kemudian pohon tersebut menjadi kuat besar ya. Dari yang pertama kali kecil. Belum lagi kemudian ya bahwa pepohonan dan buah itu pun kemudian beraneka ragam jenisnya, bukan hanya satu jenis ya pepohonan, tapi beraneka ragam. Kemudian buahnya pun demikian. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ya semua itu tidak mungkin ya terjadi dengan begitu saja. Tapi mesti di sana ada yang menciptakannya, ada yang menumbuhkannya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Ya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya. Anna sababna al-ma'a sabba, sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Ya. Fa'ambatna fiha habba, kemudian kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Ya. Wa 'inaban wa qadba, anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, ya zaitun dan kurma. Wa hadaiqa ghulba, kebun-kebun yang lebat. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu. Subhanallah ya. Itu kalau enggak tumbuh rumput bumi itu, dari mana ternak itu akan makan? Sedangkan ternak itu kita makan. Ya, yakni ternak itu menjadi kebutuhan ya manusia. Ya, Allah Azza wa Jalla siapkan untuk manusia, untuk kita. Ya. Kemudian yang kelima, penguat yang kelima, kita lihat air hujan yang turun ke bumi. Ya.
Bagaimana air hujan yang turun ke bumi ini Allah jadikan rasanya tawar, ya, bukan asin. Padahal kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka bisa saja Allah rubah menjadi apa? Asin. Tapi Allah Azza wa Jalla turunkan air hujan ini kepada kita tawar, ya. Kemudian juga air hujan itu turun dalam bentuk butiran-butiran. Butiran-butiran. Dan butiran-butiran ini tetap jatuh ke bumi dalam kondisi sebagaimana butiran-butiran itu di udara sampai ke bumi. Tidak di udara kemudian jadi satu, ya, kemudian tumpah ke genteng kita pecah. Tapi sebagaimana dia turun dari celah-celah awan itu butiran-butiran, ya, sampai ke bumi juga butiran-butiran seperti itu. Tidak menyatu di awan atau di udara kemudian tumpah plek jadi besar di genteng kita. Ya, subhanallah. Ya. Teratur, begitu teratur. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla turunkan air hujan tersebut dari celah-celah awan. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang air hujan ini. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Ya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Ya. Apakah kamu yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Kalau kami berkehendak, kalau kami mau, kami akan jadikan air itu asin. Falaula tashkurun, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Sedangkan air asin itu nggak bisa menghilangkan dahaga. Ya, nggak bisa menghilangkan apa? Dahaga. Semakin dahaga kita kalau kita minum air asin. Allah Azza wa Jalla turunkan air hujan tawar. Ini sebuah nikmat yang besar. Ya. Dan juga dari air hujan akan tumbuh berbagai macam tumbuhan. Ya. Dan ini adalah sumber kehidupan. Ya, sumber apa? Kehidupan. Dengan ya Allah Azza wa Jalla hidupkan semuanya. Ya. Makanya kita sekali lagi kita ingatkan ketika turun hujan jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Langsung turun hujan kita doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun ini betul-betul bermanfaat, memberikan manfaat. Ya, Allah turunkan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan keperluan kita, kebutuhan kita. Tidak melebihi atau tidak berlebihan. Kenapa? Karena kalau kelebihan bisa menjadi bencana. Antum bayangkan, 7 hari 7 malam hujan tanpa berhenti dan hujannya deras. Bisa bayangkan, ya. Tanah akan gembur, ya. Tanah akan apa? Gembur. Ditambah lagi tanahnya gundur. Sudah selesai. Subhanallah. 7 hari 7 malam. Dan kita dapati berita itu dari wawancara warga. Ini penyebabnya apa Pak? Bu. Hujan 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam dengan intensitas yang tinggi. Subhanallah. Ya. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan ini secara umum, ya, sesuai dengan kadar keperluan manusia. Nah, ini, ya. Jika Allah Azza wa Jalla tidak menahan sebagian hujan, tentu akan terjadi banjir besar. Kalau seandainya Allah tidak menahannya, ya, sudah sekian, 1 jam atau mungkin setengah jam misalnya, atau mungkin 15 menit, ya kan. Jika Allah Azza wa Jalla tidak menahan sebagian hujan itu terus diturunkan, maka akan menyebabkan apa? Banjir. Ya. Tapi kenapa terjadi banjir? Nah ini, ya. Adapun terjadinya banjir seperti yang kita saksikan, ya, atau mungkin setiap tahun kita mendapati adanya banjir, ya, bahkan mungkin termasuk daerah kita. Tapi walillahil hamd, kalau kita lihat bagaimana musibah banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh ataupun di Sumatera itu
pembatan ini masih ya, Tadasuli masih kecil ya. Termasuk desa saya Curug itu dulu waktu saya kecil itu setiap tahun banjir, tapi luapan dari sungai Pemali, bukan banjir apa bandang ya. Langganan banjir itu kamu saya Curug gitu. Ya. Selama 20 tahun kemudian nggak banjir, tahun 2022 atau 23 kemarin banjir lagi. Ya. Adanya banjir atau terjadi banjir di beberapa tempat atau di berbagai negeri, ya, itu adalah takdir Allah Azza wa Jal yang di sana ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, agar manusia itu tahu bahwasanya hujan itu ada yang mengaturnya. Ini. Agar manusia tahu bahwasanya hujan itu ada yang mengaturnya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan pawang hujan. Ini lagi-lagi salah dalam hal ini. Ya. Sebagian masalah kita salah. Ya. Orang hujan kok ditahan-tahan hanya demi maslahat hajat pribadi. Itu pun kalau sebetulnya kalau bisa, ternyata nggak bisa itu sebetulnya. Ya, nggak bisa. Kalau Allah turunkan hujan tetap hujan. Ya, Allah kehendaki turun hujan tetap hujan walaupun dia sudah mendatangkan pawang. Karena pawang bukan, ya, bukan yang mengatur hujan. Ya, agar manusia tahu bahwasanya hujan itu ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah mampu, ya, mengubah aturannya dengan menahannya. Ketika turun Allah tahan setelah itu, ya. Ya, sehingga ya tidak terjadi kemarau, ya. Atau menurunkannya secara berlebihan sehingga terjadi apa? Banjir. Allah tahan. Ya. Ya. Jadi ada yang mengaturnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian Allah berikan kepada kita hujan yang dirasa sudah melampaui kapasitas, ya, atau terlalu lama, maka kita bisa berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jal agar diturunkan di sekitar kita, tidak diturunkan di atas kita, agar diturunkan di gunung-gunung, di lembah-lembah dan semacamnya. Ya. Jadi kembali berdoanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, sebagai bentuk peringatan kepada sebagian manusia agar kembali kepada Allah, ya, dan berhenti dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi sangat miris pada sebagian musibah yang menimpa manusia itu tidak menjadikan mereka kemudian kembali kepada Allah, tidak kemudian rajin beribadah. Bahkan ketika azan dikumandangkan dan mereka mengungsi di musola, mereka nggak sholat. Ini pemandangan yang miris. Ketika ada sebagian saudara kita ditimpa musibah, ya, mengungsi di musola, mengungsi di masjid. Karena biasanya tempat masjid musola ini tempat yang selamat, ya, yang selamat. Dan kita juga saksikan di banjir sekarang ini seperti itu. Masjidnya masih kokoh. Ya. Tapi ketika adzan malah nggak sholat, ya, nggak mau sholat, sibuk dengan hutan gundulnya, ini sibuk dengan apa? Hutan gundulnya. Kita tidak katakan bahwa itu bukan sesuatu yang salah, itu sekeliru, ya. Tapi kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak turunkan hujan selama 7 hari 7 malam, ya, kemarau misalnya, atau mungkin hujan 1 jam atau mungkin setengah jam, kemungkinan kecil kemudian terjadi apa? Banjir atau longsor. Jadi kembali kepada bagaimana Allah Azza wa Jalla menahan atau kemudian menurunkan hujan. Kalau kita kembali lagi, tarik lagi kepada banjir Nabi Nuh, ya, banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kira-kira ada itu nggak penebangan hutan, Pak? Tapi memang Allah turunkan hujan dari langit dengan intensitas tinggi, bukan hanya dari langit lagi, dari bawah. Subhanallah.
dari atas dan dari bawah. Dan itu adalah sejarah banjir yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah dunia ini. Karena ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pada seluruh permukaan bumi. Ya, antum bisa bayangkan sampai puncak gunung saja nggak selamat. Puncak gunung. Ya. Kalau kita kan sekarang kita lihat masih ada yang di atap genteng. Ya. Belum gunung, subhanallah. Ya, jadi mengingatkan kita untuk bertaubat. Dan kita yang tidak menimpa kepada kita musibah ini, naudzubillah, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga, juga jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena istighfar itu bisa menjadi sebab ditahannya turunnya musibah atau bala dari Allah Azza wa Jalla. Perbanyak apa? Istighfar. Ya. Dan juga di sana ada doa alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bih wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita memuji Allah Azza wa Jalla ya, yang menyelamatkan kita dari apa yang menimpa mereka. Itu doa ketika kita melihat sebuah musibah yang menimpa saudara-saudara kita, ya. Berdoa seperti itu. Ya. Kemudian hikmah yang ketiga, ya, atau sebagai hukuman bagi sebagian manusia. Sebagai apa? Hukuman bagi sebagian manusia. Yang kedua tadi sebagai bentuk apa? Peringatan. Ya. Yang ketiga, atau sebagai bentuk hukuman bagi sebagian manusia, sebagaimana Allah Azza wa Jalla timpakan azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, taib. Sudah ada? Belum. Taib. Kemudian yang keenam, penguat yang keenam, kita lihat matahari. Kita lihat matahari yang bersinar sejak sekian abad lalu, atau mungkin sudah miliaran ya tahun. Kita lihat matahari. Energi panas yang sampai ke bumi selalu konsisten dan stabil. Padahal jaraknya sangat jauh. Ya. Siapa yang menyediakan sumber energi yang bertahan sedemikian lama? Ya. Yang menjadikan matahari itu tetap bersinar, konsisten, stabil. Ya. Begitu juga matahari ini bertahan di orbitnya. Bertahan di orbitnya atau di pusarannya. Ya. Kalau seandainya matahari ini maju sedikit, maka penghuni bumi akan mati kepanasan. Dan kalau seandainya mundur sedikit keluar dari orbitnya, ya, maka penghuni bumi juga akan mati kedinginan. Tetap Allah Azza wa Jalla jadikan matahari tetap pada orbitnya, tempatnya. Ya. Adapun adanya panas, ya, panasnya musim panas dan dinginnya musim dingin, ini bukan karena matahari keluar dari orbitnya atau menjauh dari bumi, enggak. Tapi karena disebutkan dalam riwayat hadis bahwa itu adalah apa? Nafas dari nafasnya api neraka. Nafas yang neraka. Neraka bernafas pada musim panas, ya, sehingga kita rasakan panasnya di bumi ini. Kemudian bernafas di musim dingin, ya. Kemudian kita rasakan apa? Musim dingin atau dinginnya pada saat itu, ya. Tapi posisi matahari tetap, ya, tetap tertahan di orbitnya, tidak maju, tidak mundur, ya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya, ya, tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya, tapi di sana ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, kita lihat langit. Langit yang begitu luas dan tinggi tanpa ada tiang penyangga. Ya. Yang luas dan tinggi tanpa ada tiang penyangga. Bahkan tetap kokoh meskipun ditempati oleh benda-benda langit yang begitu besar dan berat. Ya. Dan di sana ada para malaikat. Ya. Para malaikat di atas langit itu.
penduduk langit, para malaikat, yang jumlah mereka lebih banyak daripada manusia, ya, tapi tetap kokoh, ya, tidak roboh, tidak jatuh, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya, yakni meluaskan langit, ya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana kalian melihatnya, ya. Bagaimana sesuatu yang bisa tegak kokoh tanpa ada tiang. Ya, tentu ini ada yang, ya, menahannya, ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, kita lihat angin, ya. Angin bertiup dengan teratur, ya. Angin ini ada angin yang merangkai awan, ada angin yang merangkai awan, ada juga angin yang memindahkan posisi awan, ya. Ada juga angin yang menggerakkan awan untuk menurunkan hujan, ya. Ada juga angin yang Allah perintahkan untuk menjalankan perahu dan kapal, ya. Kalau seandainya manusia berkumpul untuk membuat angin untuk menjalankan kapal, nggak akan mampu, ya, ya, tidak akan mampu. Semuanya, ya, angin ini berjalan sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kadang angin, ya, bertiup dari selatan, kadang bertiup dari utara, ya. Di tempat kita selatan dan utara, ya. Yang kedelapan, angin, ya. Angin Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk memberikan manfaat, banyak manfaat untuk kita manusia, ya. Tapi juga ada angin sebagaimana hujan, air, ya. Ada angin yang di sana bisa menjadi musibah atau bencana. Makanya Rasulullah SAW juga memberikan arahan kepada kita terkait dengan angin, ya. Ketika kita melihat angin yang sudah tidak wajar, misalnya bertiup dengan kencang, tidak seperti biasanya, maka di sana kita diperintahkan untuk berdoa. Apa? Berdoa, ya. Karena kita seorang mukmin meyakini bahwasanya itu semua dengan izin Allah, semua bergerak dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa khairi ma arsalta bih, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma arsalta bih. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan, ya, yang ada padanya, ya. Kebaikannya ada pada angin tersebut, ya. Dan juga wa khairi ma arsalta bih, dan kebaikan yang engkau mengutusnya, ya. Dan kemudian berlindung dari keburukannya, dan keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang engkau perintahkan di dalamnya, ya. Dia berdoa. Termasuk juga ketika kita melihat awan yang sangat hitam, tebal, yang bisa jadi ini kemudian menjadi sebab turunnya hujan yang terus menerus, ya. Itu juga doa dengan doa yang sama seperti tadi. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran bagaimana proses, ya, turunnya hujan. Yang mana hujan ini ada dua macam, ada hujan air, ada hujan apa? Salju, atau hujan es, atau hujan apa? Es. Dan ini sudah Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada hujan air, ada hujan es, ya. Dalam surat An-Nur ayat 43. Alam tara anna Allah yuzji sahaba thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, ya, mengarak awan ini Allah Azza wa Jalla mengirimkan angin untuk mengarak awan, mengarahkan awan. Thumma yu'allifu bainahu, kemudian Allah mengumpulkan antara bagian-bagiannya, dikumpulkan awan-awan itu. Thumma yaj'aluhu rukama, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, bertumpuk-tumpuk. Fataral wadqa yakhruju min khilalih,
Maka kemudian kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dari celah-celah awan tersebut. Ya. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad. Dan Allah Azza wa Jalla juga menurunkan butiran-butiran es dari langit. Ya. Yang kita sebut dengan hujan apa? Salju. Atau bahkan mungkin juga ada pernah hujan betul-betul apa? Es, ya. Iya. Kita nggak pernah ya? Pernah apa? Pernah? Pernah hujan es? Masya Allah. Ya. Oh ya, dulu pernah katanya. Ya. Yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Ya. Fayusibu bihi may yasha, dan kami timpakan kepada siapa yang kami kehendaki, wa yasrifuhu amma yasha, dan kami palingkan dari siapa yang kami kehendaki. Ya. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Semalam kita lihat kilat itu, Masya Allah. Padahal petirnya kecil, jauh, tapi saya nggak berani keluar. Di sawah itu, Pak. Di sawah itu ya, di pondok. Saya nggak berani keluar itu. Ada undangan makan, saya uzur. Begitu mau melihat, mau nyalain mobil, Masya Allah, kilatnya ngeri ini kayaknya. Akhirnya udah di rumah sajalah. Ya. Padahal nggak ada petirnya jauh entah di mana, tapi tralepnya kilatnya tuh, Masya Allah. Ya, mengerikan. Ya. Ya, saat itu kita tidak ada pilihan kecuali banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa mendengar petir Allah. Ini musim hujan banyak. Subhanalladzi Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dengar petir, zikir lagi, berdoa lagi, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kesembilan, kita lihat bumi. Ya, Allah menjadikannya sebagai hamparan yang mudah untuk ditinggali. Kalau seandainya semua bumi ini isinya adalah bebatuan cadas misalnya, ya, atau semuanya berupa apa? Lautan, tidak bisa ditempati. Ya, walaupun kita tahu bahwa bumi ini sebagian besarnya apa? Lautan, ya, sebagian besarnya, ya. Tapi di sana ada bagian daratan yang bisa kita tempati dan mudah kita tempati, ya. Kemudian yang ke-10, kita lihat burung-burung bagaimana bisa terbang di udara. Di saat yang sama ada jenis binatang yang sama, ya, unggas, tapi dia tidak bisa terbang di angkasa. Paling terbang pindah dari satu rumah ke rumah lain, ya, seperti ayam misalnya. Tapi burung mereka bisa terbang di angkasa, ya, padahal jenis yang sama-sama apa? Unggas, bentuknya mirip, ya, punya sayap, ya. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan terbang seperti itu hanya bagi burung, ya. Dan ini juga Allah Azza wa Jalla yang, ya, menjalankannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam yarau ila at-tayr musakhkharatin fi jawis sama'." Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang menahannya sehingga tidak jatuh, ya, selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Yang ke-11, ya. Betapa banyak orang yang doanya dikabulkan seketika itu juga. Berapa banyak orang yang dikabulkan doanya seketika itu juga. Jadi siapakah yang mendengarkan dan mengabulkan permohonan-permohonan tersebut? Tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian yang ke-12, betapa sering seorang bertekad melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba berubah pikirannya atau berubah apa? Tekadnya. Sering, Pak. Sering, dan bahkan mungkin kita terkadang hal yang sudah kita rencanakan sedemikian rupa, ya, tidak jadi. Tapi hal yang tidak kita rencanakan, tidak kita apa? Terjadi. Ya. Seorang Badui pernah ditanya, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Seorang Badui.
Dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Dia menjawab, binaqdil azaim wa sarfil himam. Dengan batalnya tekad dan semangat yang berpaling secara tiba-tiba. Sudah semangatnya kuat, tekad kuat, tiba-tiba apa? Mundur, tiba-tiba berpaling. Siapa yang mengatur ini semua? Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikan hati. Ya, Allah yang membolakkan hati. Yang terakhir yang ke-13, ya. Siapa yang menjadikan kucing yang begitu buas ketika dia menerkam atau mengejar tikus, tapi kemudian dia berubah menjadi lembut, ya, berubah menjadi santun di hadapan manusia, ya. Tidak lain jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kucing yang sangat buas, yang sangat terengginas ketika mengejar tikus, tapi ketika di hadapan manusia, ya, manja-manja, gitu kan? Ya, kecuali kucing yang piaraan, Pak. Kalau kucing piaraan ada tikus santai. Maksudnya apa itu kucing apa? Anggora dan semacamnya, ya. Tapi kalau kucing biasa, ya, sangat-sangat kecepatannya luar biasa kucing ini, ya. Kecepatannya luar biasa. Ini salah satu insting yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hewan yang bernama kucing, ya, kecepatan yang luar biasa. Demikian ikhwah sekalian yang bisa kami sampaikan. Dengan demikian selesai pembahasan bagian yang pertama, yaitu adillatu wujudil khaliq, dalil-dalil tentang wujudnya atau adanya sang pencipta. Insyaallah di pertemuan yang akan datang berbicara tentang adillatu wujudil rububiyah, ya. Adillatu tauhid rububiyah. Jadi tentang bahwasanya Tuhan itu tunggal, ya, atau satu besar dan tidak berhenti. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam.